mungkin ya itu dia, mungkin emang kalau pesugihan-pesugihan gitu kan biasanya ya make buat sendiri kaya kan ya, kayak gitu-gitu kan. Dan ya mungkin sih pasti ada salah satu faktor yang bikin kayak gitu, misalnya kayak dendam atau apa kali ya. Iya, dia tuh pengen kaya tapi dengan cara instan. Karena nggak mungkin kita bisa jadi kaya tuh instan tuh nggak mungkin, harus dengan kerja keras, usaha, pantang menyerah, dan yang pasti yang bantu tuh Tuhan, bukan pesugihan-pesugihan gitu enggak. Resi alias Pamungkas bongkar makam dan mencuri mayat. Benarkah Resi ingin memiliki ilmu terbang dan bisa menghilang? Nah, kamu sekarang udah bisa ngilang? Udah ketahuan sama orang-orang. Siti Badriah dilarikan ke rumah sakit. Mungkinkah Siti stres setelah 3 foto tanpa busana mirip dirinya tersebar di dunia maya? Nggak ada hubungannya sama masalah itu. Syahrini pamer kemewahan dan rintis bisnis karaoke. Benarkah usaha ini sekedar ingin menyaingi Anang dan Ashanti? Alhamdulillah akhirnya setelah 1 tahun membangun karaoke impian. Nah, kamu sekarang udah bisa ngilang? Udah ketahuan sama orang-orang. Inilah Resi Rokiswana alias Satrio Pamungkas. Pria 27 tahun ini tiba-tiba menjadi sosok yang menggegerkan Cilacap, Jawa Tengah, bahkan hingga pelosok tanah air. Resi dituding membongkar 3 makam dan mencuri potongan tubuh mayat. 2 makam yang pertama adalah makam bayi kembar yang meninggal setelah lahir prematur. Sementara yang lainnya adalah makam seorang wanita berusia 24 tahun. Dari makam ini Resi diduga mencuri tengkorak mayat. Ada 2 makam yang dibongkar. Kebetulan itu ada bayi kembar, cuman yang diambil cuman salah satu bayi kembar itu. Tapi dua-duanya makam dibongkar semua. Nah, kemudian berkembang beberapa hari berikutnya di wilayah Kelurahan Kebon Manis, kebetulan ada kuburan seorang gadis yang meninggal, itu dibongkar lagi, cuman yang diambil cuman tengkorak kepalanya. Rasanya masih sedih ya, karena kan di sini baru kali ini terjadi pencurian mayat di Cilacap. Apa yang dilakukan Resi benar-benar membuat kita bergidik. Membongkar makam tengah malam, lalu kemudian mengambil potongan tubuh dari mayat, membersihkannya, dan entah apa lagi ritual yang dilakukan Resi. Benar-benar menakutkan. Pemirsa, berikut ini beberapa fakta di balik kejadian aneh dan seram pembongkaran makam dan pencurian mayat yang dilakukan Resi. Yang pertama, sebelum membongkar makam, Resi terlebih dahulu mengadakan ritual khusus. Resi bahkan membeli lilin ulang tahun yang menunjukkan angka 24 sesuai dengan angka mayat wanita yang ia bongkar. Resi sendiri mengaku mendengar bisikan gaib yang menuntunnya melakukan ritual mistis tersebut. Dari situ ada lilin ulang tahun angka 24 ya. Jadi ternyata memang almarhumah itu usianya 24. Kemudian ada sangkar burung, kurungan ayam atau sangkar burung itu juga ada di situ lokasi. Ternyata itu punyanya warga juga yang di sebelah sana, punya Pak RT katanya. Itu mungkin dicuri juga, jadi ambil. Nah itu kita lihat bahwa pelaku sebelum melakukan pembongkaran dia melakukan ritual. Itu ada bisikan untuk melakukan itu ritual ilmu ini supaya dia nanti bisa terbang. Itu sudah bisa ngilang sana. Ya kita bawa dari sana. Nah, kamu sekarang udah bisa ngilang? Udah ketahuan sama orang-orang. Usai mengambil tengkorak, tulang rusuk dan beberapa benda lain dari dalam kubur, Resi lalu melakukan ritual penyucian di Panembahan Sabuk Janur. Panembahan Sabuk Janur memang sering didatangi orang yang ingin mendapatkan kekuatan spiritual agar keinginannya cepat terkabulkan. Di Panembahan ini terdapat sebuah sumur yang konon tak pernah kering dan bisa mengabulkan permohonan seseorang. Biasanya 1 minta keselamatan, 2 dagang untuk dagang, laris, sewaktu-waktu, hari kebetulan, hari malam Jumat Kliwon. Ya saya ngebayangin kalau tiba-tiba itu terjadi sama kuburan papa saya digituin ya, saya pasti akan ngamuk abis, pasti. Sebelum terkenal karena membongkar makam dan mencuri mayat, Resi alias Pamungkas sejatinya sudah dikenal memiliki ilmu hitam. Kemarin aja dipukulin sama
orang itu sampai berdarah, cuci muka aja udah hilang. Kalau aku sendiri jujur enggak, aku percaya banget sama Tuhan. Mungkin karena saya udah keluar dari Indonesia, makanya saya bisa berubah sedikit gitu. Kalau saya mungkin masih stuck di sini, saya akan selalu percaya gitu. Jadi setengah-setengah saya percayanya, kadang percaya, kadang enggak, kadang kok bisa kebetulan ya, kok benar ya kadang-kadang ya. Namun benarkah motif Resi mencuri mayat hanya demi memperdalam ilmu hitam yang dimilikinya? Mungkinkah Resi ingin benar-benar sakti setelah sebelumnya ia terbukti masih manusia biasa yang bisa dicokok polisi lalu dipenjara karena mencuri sepeda motor? Biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang memang tidak memiliki percayaan diri ya terhadap kemampuannya dia, dan biasanya orang-orang yang juga ingin cepat mencapai sesuatu tanpa harus melewati proses apapun. Jadi dia akhirnya mengambil jalan pintas. Ya, kalau secara religius pasti mereka adalah orang-orang yang secara keimanan juga rendah ya. Tapi waktu kita bilang, kok kamu juga belum bisa terbang, kan gitu. Katanya kamu bisa terbang. Jawab, oh belum Pak, dia masih merasa yakin dia akan bisa terbang. Saya sekarang sudah bisa ini. Orang Jawa bilang mencolot-mencolot aja udah mengarah ke terbang. Itu saya sekarang udah ringan badannya, itu bisa lompat-lompat. Nah seperti itu. Jadi emang kadang menggelikan juga ya jawabannya itu. Jadi Ya mungkin ya itu dia, mungkin emang kalau pesugihan-pesugihan gitu kan biasanya ya buat sendiri kaya kan ya, kayak gitu-gitu kan. Dan ya mungkin sih pasti ada salah satu faktor yang bikin kayak gitu, misalnya kayak dendam atau apa kali ya. Iya, dia tuh pengen kaya tapi dengan cara instan. Karena nggak mungkin kita bisa jadi kaya tuh instan tuh nggak mungkin, harus dengan kerja keras, usaha, pantang menyerah, dan yang pasti yang bantu tuh Tuhan, bukan pesugihan-pesugihan gitu, enggak. Dari kasus kriminal pencurian mayat, kita berpaling ke sosok kontroversial Siti Badriah. Pedangdut yang lagi naik daun ini tiba-tiba ngedrop dan harus dirawat di rumah sakit. Benarkah Siti sakit karena stres setelah foto-foto vulgarnya tersebar di internet? Lalu mengapa orang tua Siti sendiri tak diperkenankan menjenguk? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Nggak ada hubungannya sama masalah itu. Masalah kayak gituan kecil. Hampir sebulan setelah foto-foto panasnya tersebar di internet, Siti Badriah langsung tergolek lemas di rumah sakit. Di tangannya tertancap jarum infus. Kondisinya tampak mengkhawatirkan. 2 hari lalu, Selasa 17 Desember, Siti dilarikan ke rumah sakit karena stamina tubuhnya menurun. Kepada kami, Siti mengaku merasakan sakit di bagian lambung dan tenggorokan. Meski demikian, Siti enggan merinci apa persisnya penyakit yang sedang ia derita. Dan aku radang tenggorokan juga gitu pas tadi lagi diperiksa, radang. Tadi pagi aku sama sekali nggak ada suara. Cuma ya semuanya setelah dikumpulkan bermacam-macam jenis ya cuma kecapean aja. Siti Badriah memang tengah mencuri perhatian penikmat musik dangdut. Single hitsnya Berondong Tua sering terdengar di mana-mana. Nama Siti Badriah dalam sekejap membahana. Dan seperti kembang yang tengah ramai dikelilingi kumbang, Siti Badriah pun mulai kebanjiran tawaran manggung. Padatnya jadwal kerja inilah yang disebut-sebut membuat Siti Badriah jatuh sakit. Hari ini dibatalin jadwal 1, nanti malam, besok lanjut lagi kerja. Yang terpenting kita kesehatan dulu, itu modal utama, bener nggak? Kesehatan dulu, nyari duit mah aduh gampang, duit mah gitu. Uniknya, meski harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Siti Badriah sama sekali tidak mau memberitahu orang tuanya. Entah apa alasan Siti melarang ayah ibunya datang menjenguk ke rumah sakit. Ya Allah, kan kaget kan ya. Ya Allah, Ci, rumah sakit gimana keadaannya? Nggak apa-apa, Wak, cuman kurang minum gitu. Cuman kurang minum kata dokter. Terus gimana? Terus ini gimana, Uwa? Uwa kesana sekarang. Jangan, kata Neng jangan gitu. Gak usah mama kesini, kasihan juga. Apa ya? Enggak, kebetulan mama aku juga lagi ini sakit. Di rumah juga lagi ribet-ribet kan, lagi benerin kamar mandi gitu.
Di saat namanya sedang menjulang, di saat itu pula palu godam cobaan itu datang menghadang. Di dunia maya, 3 foto tanpa pakaian yang diduga sebagai foto Siti Badriah